aparat desa atau kelurahan dalam menyikapi kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19? Sejak pemerintah pusat membuat keputusan atau membuat gugus depan sejak adanya COVID di bulan Maret, dan di kecamatan sendiri itu sudah terbentuknya COVID itu gugus depan, gugus tugas itu gugus depan di kecamatan itu terbentuk sejak bulan April. Maka semua kita penanganan COVID untuk di Kelurahan Singagewe ini terfokus di gugus depan, yaitu di kecamatan. Saya selaku setelah ditunjuk sebagai ketua atau wakil ketua gugus depan kecamatan, sehingga kita di dalam penanganan COVID sejak bulan April sampai sekarang itu kita atas petunjuk dari kecamatan, karena kami mengikuti SK yang dari kecamatan, kelurahan atau lurah itu sebagai wakil ketua gugus depan tingkat kecamatan Sangatta Selatan. Adapun tugas-tugas yang diberikan kepada kami juga menunggu petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kecamatan tentang bagaimana dan berbuat apa kepala desa atau lurah dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 ini khususnya di Kelurahan Singagewe. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja sumber daya mata pencarian masyarakat yang tinggal di desa Singagewe? Kami di Singagewe ini sekitar 60% itu perusahaan, 30% atau 40%, 30% itu berdagang, dan 10%-nya itu dan lain-lain, ada petani, ada nelayan. Tetapi sumber pendapatan masyarakat di seputaran desa atau Kelurahan Singagewe ini kebanyakan dari swasta atau di perusahaan. Apakah kendala yang dikeluhkan masyarakat selama COVID dan bagaimana penanganan Bapak? Keluhan yang sangat mendasar itu adalah kebutuhan pangan atau kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan adanya pencegahan atau peraturan pemerintah mengenai penanganan COVID ini, memang ada hal-hal yang dibatasi aktivitas masyarakat, terutama yang sangat terbesar itu adalah di sektor perdagangan. Dari sektor perdagangan ini ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan protokol dari pemerintah, dan juga pelaksanaan dari masyarakat itu saya rasa dengan adanya seperti itu kendala. Contoh, biasanya masyarakat bisa beraktivitas biasa, dengan adanya protokol kesehatan ini harus dibatasi. Contoh, caranya bertransaksi harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, harus menjaga jarak. Jadi itu sebenarnya secara mendasar yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mata pencarian yang terkendala ini ada sektor perdagangan juga. Contoh, pedagang kaki kecil atau pedagang kaki lima, seperti penjual pentol, penjual es, penjual pedagang keliling, yang mana mereka itu biasa mata pencariannya bersumber dari dunia pendidikan, di tempat-tempat sekolah, di SD, di SMP, dan di SMA. Dengan adanya kebijakan pemerintah penanganan COVID ini, mereka sampai sekarang terganggu mata pencariannya, sehingga ada yang beralih fungsi atau beralih status. Biasanya dia pedagang menjadi buruh harian lepas. Nah, ini kendala yang terjadi di Kelurahan Singagewe, sehingga tingkat kemiskinan yang dulunya hanya bisa dikatakan 20% meningkat 10% menjadi 30%. Bahkan ini kami melaksanakan pendataan lagi, mungkin akan menambah lagi sampai 40% itu tingkat kemiskinan yang ada di Kelurahan Singagewe. Selama COVID-19, warga Sangatta Selatan, Kelurahan Singagewe melakukan aktivitas seperti senam,
Sedangkan kelompok tani warga Muara Gabus, Kelurahan Singagewe melakukan aktivitas berkebun ataupun menanam sayur-sayuran seperti tomat, lombok, sawi, jagung, kacang, kacang panjang, dan juga masih banyak sayur-sayuran yang lainnya. Ada juga peternakan sapi dan kambing punya Bapak Karjo di Kelurahan Singagewe, Kecamatan Sangatta Selatan. Setelah panen sayur-sayuran, para petani akan membawa hasil panen mereka ke pasar untuk dijual. Tak hanya pertanian ataupun peternakan yang ada di Singagewe, Kecamatan Sangatta Selatan, ada juga usaha amplang batubara milik Ibu Ana Mariam.
Saya berterima kasih buat semuanya yang sudah like video saya, mulai dari video tema pertama, video tema kedua, sampai video tema ketiga saya.